warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Aga Alyasa dan malam ini nggak nyangka kalau emang yang dadakan tuh biasanya langsung jadi sih. Telepon, rencananya nyampe ke kota tercinta ini malam ternyata lebih cepat karena terima kasih berkat infrastruktur yang baik di Sukabumi akhirnya ya saya apresiasi lah. Akhirnya transportasi bisa lebih cepat, tetapi cuma sampai Cibadak. Dari Cibadak ke sini tetap aja macet. Ya, ini ketemu lagi sama siapa nih? Siapakah dia? Jreng, jeng, 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 jreng. Ini teman baru. Teman baru. Sekarang baru. Baru kenal. Baru berapa kenal. jam? Anjir. Padahal teman Puluhan tahun. Ketahuan umurnya anjir. ya ini sebuah kebanggaan bagi Widal TV Podcast. Kita kedatangan tamu yang Wah, pokoknya ini sobat gue dari kecil yang akhirnya sukses membanggakan Sukabumi. kota Sukabumi, tapi belum membesarkan kota Sukabumi. mau insya Allah mau. Insya Allah. Ketemu lagi pokoknya di Nyoyong Luar ada Angling Sagaran. Halo, apa kabar? Tos dulu. Tos dulu. Selamat kembali, selamat pulang. Selamat pulang. Welcome home Angling Sagaran. Ya. Leng, gue paling benci banget kalau sekarang sama si Angling, tau nggak? Kenapa tuh bencinya tuh? Lihat aja sekarang di IMDb atau di Wikipedia, anjing. Ada itunya ya, ada Anjing nggak? prestasinya. Langsung Instagramnya checklist biru. Oh iya, udah Link, checklist dulu. gue tanya, bayar berapa? Udah lama itu, udah lama. Udah lama. Sebelum berbayar. Bayar, anjing. Berbayar. Ya itu sebelumnya Ding, gua minta apa? Gua ngucapin thank you. Lu udah nyempetin waktu dan atas ya apa? Oh enggak, berkat produser kita berkat maksa. produser. Maksa. Kalau enggak gue nggak enak. Malam ini Kedatangan. kan bintang tamu. Kedatangan gua mau mengatakan sebenarnya lu akan menjadi legend Sukabumi, Ling. Iya. Pastinya. Pastinya. Gitu. Karena dia sudah bukan skup lagi Sukabumi. Skupnya udah Asia kali ya? Asia kali. Nonton. Skupnya Skupnya Asia atau udah internasional atau masih Internasional. nasional? Lu. Apa itu? Skupnya lu. Nama lu menurut Nama lu lu, udah menurut lu go udah. internasional atau go nasional? Ada di beberapa majalah internasional. Apa namanya apa tuh? Iya, internasional. Internasional lah. Kan lu kerja sama dengan make up yang film Susana iya, juga iya, kan? iya. Yang orang Jerman kalau nggak salah. Orang Jerman, Yes. dia juga bekerja untuk perfilman Hollywood. Oh, Jadi ruang kerja kita memang lintas negara. Wih. Dan sekarang klien saya juga Jangan kerja kayak gitu, orang-orang Oh, US. jangan lu. Enggak. Jangan lu kesana, ntar kita gali. Kalau ditanya-tanya kayak gitu dia makin sombong. Tapi gini, sebelum lebih dalam tentang Angling, Ya. please Angling kenalkan who are you? Siapa kau? Takutnya sebagai- kaum lainnya belum belum ada yang tahu yang saya. Mungkin banyak yang nggak tahu mungkin ya. kecuali ABG angkatan babe gue baru. Ling, mangga. Yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angling Sagaran. Saya asli Sukabumi. Saya lahir 40 tahun yang lalu Ya disebut. di Sukabumi. Gak apa-apa, biar tidak ada kebohongan di antara kita. Oke. Ya walaupun misalnya tampilan saya memang umur 28 akhir lah ya. Saya asli lahir di Sukabumi di Rumah Sakit Bundut kalau pengen tahu nanya ibu saya, dan saya bersekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA di Sukabumi. Nah kemudian setelah saya lulus SMA, saya akhirnya melancong ya? Apa namanya? Merantau, hijrah ke Jakarta karena saya kuliah di IKJ waktu itu. Akhirnya saya menetap dan tinggal sampai sekarang di Jakarta dan beranak pinak dan membangun keluarga ya di Jakarta. Tapi karena terakhir kemarin saya berkuliah lagi mengambil master di ITB, akhirnya saya jadi punya rumah di Bandung. Jadi saya sekarang hidup di dua alam, Dua negara. alam Jakarta dan alam Bandung gitu. KTP tapi Hah? KTP tapi Katanya masih Bekasi. Sudah Bekasi. negara Bekasi ternyata. Negara Bekasi, ya, alam Bekasi. KTP masih Bekasi dan nggak tahu tuh nyoblos gimana, harus pakai surat, katanya minta surat. Iya, emang harus ada Ada surat surat pengantar ya? Pengantar dari KPU masalah. Tapi emang Itu nyoblos. kurang lebih. Hah? Tapi emang nyoblos. Kayaknya enggak. Enggak boleh ya? Enggak apa-apa. Emang pilihan nomor berapa? Langsung di endorse. Pilih nomor 4 kan. 5. Oh, nomor 5.
Saya sesuai Pancasila ya, ada 5. Saya ada 5. Ada yang mau tanyakan? Gue dulu. Lo dulu. Oke. Sebetulnya pertama hijrah ke Jakarta gue bener-bener angling juga nih, nyari-nyari kosan panas-panasan aja. Nah, gue juga nggak nyangka di luar ekspektasi kalau si angling itu sekarang memang bisa sampai sejauh ini lah ya. Sesukses ini. Amin. Dan gue juga sebagai sahabatnya dari kecil emang ngerasa Bangga lah. gokil, bangga juga gitu. Dan kayak orang yang, emang lu nggak tahu emang film si angling? Gue kadang-kadang kesel juga gitu. Cuman, nah menurut lu Ling, nih gue nanya sama Angling nih. Apakah emang lu tidak se-branding itu untuk kota lu sendiri? Karena banyak juga nih orang yang belum tahu karya lu di Sukabumi ya terutama ya. Tapi kalau untuk di perfilman itu sendiri, ya kita yang emang juga menggeluti kayak orang-orang perfilman pasti tahu. Sebenarnya kalau nonton ada 2 film gue yang pernah tayang di bioskop itu sebenarnya ada yang kalau pernah nonton tuh memang benar-benar mengangkat Sukabumi. Salah satu contohnya tuh Tabu itu pernah syuting di Curug Sawer itu ya? di Curug Sawer ya. Itu sengaja memang biar bawa kru ke Sukabumi aja. Ya. Nah terus satu lagi ada buku harianku yang memang latar belakangnya ceritanya di Golpara. Nah memang ke situ gitu dan memang Sukabumi banget dan emang kenapa tadinya kan mau di Cianjur atau di mana itu sengaja saya bikin udah dah kita jadi Sukabumi aja, kita menceritakan tentang Golpara dan segala macamnya, akhirnya ya itu biar saya bisa memperkenalkan Sukabumi yang walaupun misalkan orang nggak ngeh dan waktu itu, dan itu film Buku Harianku adalah film pertama Disney Hotstar yang ada di Indonesia. Kan ngeri kan? Ya. Antara Ria dengan emang prestasi itu Tipis. Nah pada saat itu sebetulnya tol tuh belum jadi terus terang. Tahun berapa itu? 2018 18 kan kalau nggak salah tol gua itu belum tanya. sampai ke sini. Tanjung Pinang ya waktu itu kejadiannya. Tapi saya sengaja mengangkat cerita itu biar everlasting gitu ya, biar selamanya bahwa kita nyusul ke tol, nyusul aja nanti sebelum masuk ke tol gitu. Biar nggak apa-apa, ini akan relevan sampai nanti mungkin tol nyampe di Cibolang atau di Sukaraja, orang nonton, ternyata udah nyampe tol, padahal kita bikinnya udah lama. Dan waktu itu belum ada tol. Anjir, berarti dia emang Nyolong duluan. Visinya Jadi ibaratnya kalau kata bahasa Prancisnya mah tengerakeun. Ya, berarti ternyata dia emang sebangga itu sama Sukabumi. Nge-brandingnya sebetulnya segila itu. Cuman emang 2018 kan media udah sejauh itu juga kan, Le? Iya sih. Seharusnya ya. Ya, tapi tayang 2020. Itu tayang 2020. Pas pandemi. Karena kepotong pandemi. Jadi ada beberapa part yang mungkin hilang. Sebetulnya ada film yang mungkin nggak lama tayang yang mengangkat anak-anak Sukabumi ya. Iya. Yang apa yang tawuran-tawuran itu. Ini jadi gini, waktu itu saya kebetulan coba bikin perusahaan sendiri, PH-PH-an, bekerja sama dengan ada geng perfilman di Indonesia juga, ada investor, kita bikin, saya mengangkat Tentang tawuran itu. apa namanya ibaratnya anak sekolahan tawuran gue berantem dan tapi komedi ya. Iya. Dan mostly malah mayoritas anak-anak Sukabumi yang main. Ya, anak-anak Karena teater waktu ya. itu anak-anak teater, saya kan anak anggota teater Epigonen. Epigonen, ya. Saya ajak semua yang mau ikut syuting dan ternyata mereka antusias dan ikut syuting bareng ya, karena itu salah satu cara saya bagaimana caranya bisa menyalurkan bakat teman-teman dan keinginan teman-teman gitu. Untuk bisa ya berkancah di dunia nasional, dan saat itu kan filmnya lumayan tayang dan sekarang juga sudah dibeli kalau nggak salah di MD ya. Bisa dilihat sekitar 25 juta views atau apalah bisa dilihat. Dan ya menurut saya mudah-mudahan itu jadi satu kebanggaan juga. Memang settingnya tidak bersetting di Sukabumi, tapi anak-anak Sukabumi itu terlibat semua di sana gitu. Salah satunya itu ya cara saya untuk bisa mengajak gitu, bisa ngajak teman-teman, dan ya mungkin saat ini belum ada yang bisa diajak lagi gitu. Itu kan lu udah ibarat kata lu pribadi mengapresiasi untuk anak-anak bisa berkembang. Nah, selama perjalanan itu gue pengen tahu dong, apakah ada supporting nggak sih dari pemerintahan kita? Di Sukabumi? Pasti belum lah. Karena gini, mungkin ini yang kurang melek gitu. Nah, sebenarnya saya tidak jujur ya, ini bukan membicarakan masalah harga diri. Saya agak malas tiba-tiba datang ke Sukabumi, saya angling nih mau saya maunya saya dirangkul sebenarnya. Maksud gua gini loh, bridging gua kan pancarnya ke situ. Maksudnya tuh dari pertanyaan yang tadi, ini yang salah tuh brandingnya angling, atau emang Sukabuminya yang menutup diri tentang talenta-talenta yang seperti angling Ya gitu? mungkin nggak aware karena kebanyakan mikirin yang lain. Nah. Jadi ada satu hal yang kelewat.
Padahal kalau misalnya kita paham, kita ingat bahwa orang-orang seperti saya atau yang orang bekerja di saya ini kan sangat penting untuk membentukkan image kan. Justru betul mungkin banyak orang yang ya kalau misalnya kita pernah dengar nama Ipang Wahid gitu, dia kan sutradara iklan begitu banyaknya yang sekarang menjadi konsultan branding semua presiden pernah dipegang sama dia gitu. Semuanya sama dia. Sampai sekarang tuh orang terpenting nge-branding branding pribadinya calon presiden. Keseluruhannya sampai jadi konsultan di tim seks juga kan. Itu ada nama Ipang Wahid, itu masih ponakannya Presiden Abdurrahman Wahid kan. Nah itu ya kalau misalnya tahu gitu dan mengerti dan melek gitu sama hal gitu, kenapa tidak dilibatkan saja? Sementara orang-orang yang seperti saya, orang-orang manusia yang visual dan penting banget komunikasi dan untuk branding citra ya. gitu, branding itu nggak ada yang belum ada yang like gitu. Bukan saya minta diajak ya. Saya juga bukan gitu, cuman maksudnya mungkin kalau misalnya skill saya misalnya dimanfaatkan untuk membangun kota Sukabumi, saya sangat terbuka gitu. Cuman yang saya nggak mau, saya harus datang ke sana terus memperkenalkan diri, ini saya loh, saya tuh ini loh. Ngemis aja. Jadi kayaknya jadi ya bagaimana agak kurang asik gitu. Tapi kalau misalkan, Ling, ada undangan nih dari siapa? Misalnya dari Pak Fahmi. Kayak sekarang nih. Dari Pak Fahmi, Ling, ada apa? Mau ngobrol-ngobrol aja, diskusi tentang bagaimana menunjukkan Sukabumi. Saya pasti datang lah. Saya datang, saya akan memberikan ide-ide saya yang mungkin ya belum pernah didengar atau ya ada beberapa cemerlang yang masih saya simpan gitu. Cuman ya belum saatnya aja. Mungkin nanti wali kota baru lah mungkin. Calon presiden ada yang ngubungin lu untuk branding? Ada beberapa juga gitu. Ambil. Dulu sih saya sempat ngerjain beberapa project partai. Cuman after itu kayaknya saya belum terlalu enjoy karena saya takut membatasi ruang gerak saya sebagai seorang seniman karena saya kan branding diri saya bukan cuman sekedar wah gua mah sutradara gitu. Tapi gua seniman gitu. Gua tuh seniman gitu. Pengen bikin sesuatu tuh yang masih ideal gitu. Bukan cuman sekedar nyari duit tok gitu atau nyari popularitas, bukan di situ sih. Saya masih pengen berpikir gimana caranya membuat sebuah karya itu yang memang saya puas, bisa dinikmati banyak orang dan berguna, bukan cuma sekedar untuk kepentingan golongan atau ini orang tertentu gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada salah satu warna yang ngajak lu, suatu saat lu berminat nggak untuk terjun di legislatif? Belum kepikiran. Udah ada yang nawarin, jujur sekali. Ada berapa yang nawarin? Udah ada yang nawarin. Karena kan saya punya lingkup di situ kan. Yang mana aja coba spill. Kalau gue sih nggak perlu inisiatif, kalau gue sih pengennya dia yang naik, bos. Iya dong. Satu. Nggak gini, harusnya kan orang yang berkepentingan di bidangnya ya. Iya. Kayak misalkan gue ngelihat baca banget sekarang baligo-baligo cuman masang foto tanpa visi misi gitu. Jualan apa mereka? Berarti kan cara branding nggak bener ya. Ada yang mungkin kadang-kadang dilupain sama orang. Bahwa gini, perubahan dunia begitu cepat. Dulu kita berperang melawan ide dan visi misi, hanya itu gitu. Betul. Tapi sekarang ada yang disebut dengan perang persepsi, bahwa orang yang berhasil adalah yang persepsi dan citranya kuat gitu, dan bisa menghasilkan image di kalangan masyarakat. Itu yang harus dibangun sekarang, citra itu. Karena salah satu contohnya gini, dulu kita susah-susah datang ke bioskop pengen nonton gitu kan. Sekarang kita punya bioskop di rumah gitu, ada Netflix, ada Disney Hotstar, ada apapun, ada video, ada WeTV dan segala macamnya gitu. Dan dulu kita digerakkan oleh yang namanya TV. TV kita harus, mau nonton sinetron jam 7, akhirnya kita harus menyempatkan jam 7. Sekarang anytime, kapanpun, kita yang menggerakkan semuanya gitu. Bisa diulang-ulang lagi. Bisa diulang-ulang, ketinggalan diulang lagi gitu. Nah, artinya teknologi secepat itu, berkembang sedahsyat dan secepat itu. Nah, perubahan itu sangat cepat. Bahkan, ada bagaimana caranya kita merepresentasikan ide hanya dalam sekian detik gitu. Dan bisa merekrut dan bisa membuat orang percaya terhadap ide yang cemerlang itu gitu, sebegitunya gitu. Nah, justru perang persepsi ini penting zaman sekarang gitu. Karena pencitraan orang yang citranya lebih bagus akan memenangkan peperangan gitu. Akan menghasilkan menghasilkan kesepakatan di masyarakat bahwa ini yang terbaik, ini jelek. Itu buruk sekali. Makanya muncullah kampanye atau black campaign. Memburukan orang lain, menjatuhkan satu sama lain, muncul segala macam. Akhirnya itu kan sama saja membuka aib satu sama lain kan. Nah, yang saya setuju adalah sama-sama menunjukkan prestasi. Harusnya. Kebanyakan yang terjadi sekarang adalah kan black campaign itu untuk menjatuhkan yang lain dengan cara membuka aib. Iya kan? Padahal kenapa enggak sih? Ya udahlah gitu. Semua punya aib, yakin. Yang pasti gue setuju banget di saat misalkan kita nge-branding dengan cara prestasi yang kita tunjukkan. Gitu sih. Sedikit bocoran ya. Sedikit bocoran kecil. Siapa tahu nanti ada yang mau tertarik merekrut saya lewat Rangga.
bahwa dulu kita pada zaman mungkin sebelum internet sedahsyat ini, Ya. kita itu masyarakat itu membutuhkan yang namanya berita aktual, Yes. informasi, Yes. Baik itu lewat media cetak, elektronik dan segala macam. berita. Berita. Yap. Tapi sekarang manusia, masyarakat Indonesia khususnya itu butuh sebuah cerita yang disebut dengan storytelling. Storytelling yang paling bagus adalah sebuah senjata yang bisa menyentuh bagian sisi manusia. Nah, itu yang membuat persepsi baru. Dan saya kebetulan saya adalah storyteller. Saya pencerita, pendongeng, bikin cerita apa segala macam. Makanya sangat tepat kalau saya direkrut sama orang. Anjing promosi. Tapi Mang built-in anjir. tapi memang benar. Iya. Betul. Iya. Memang sudah aku Setuju banget. Setuju Setuju banget. Itu yang ya. Gua suka. banyak nggak dipikirkan Ya. sama orang-orang yang sedang berkampanye sekarang. Dia hanya menciptakan image tanpa storytelling, nothing, man. Iya makanya gue bilang baligo yang sekarang cuma foto. Iya, Padahal cuma ngapain? sedikit sinopsis atau storytelling yang bisa ngejual visi misi, Iya. yang jelas, yang konkret gitu. Iya. Minimal itu akan bisa Betul. membuat nge-brainstorming secara Ya. langsung ya. Balik lagi persepsi ya dan persona itu harus dibangun Iya sama lah. kita sendiri. Kecuali berpikirnya gini karena mungkin orang mah orang Jampang, orang mah Jampang we. Mandi bunga 7 rupa, tanam susuk. Nah, kalau masih percaya itu silakan. Tapi ini dunia sudah semakin modern. Tapi sekarang nggak di Jambang aja, Li. persepsi harus dibangun. Sekarang nggak di Jambang aja. Ya dimanapun. Di lah. kota-kota udah ada. Maksudnya persepsi yang harus dibangun. ya. Diciptakan persepsi itu bukan cuman menunggu orang menunggu wangsit wengki nggak gitu sekarang. Persepsi kita udah berbeda. Medan. Oke. Spill coba link film-film lu yang orang mungkin nggak tahu. Kalau misalkan lu nggak tahu karya-karyanya Angling bisa dilihat di Wikipedia atau di IMDb ya. IMDb. Atau spill boleh lah film-film yang Ini karya- deh, dari awal dulu. Yang awal yang paling- lu bergerak. Oke. Pemain dan sungguhnya enggak? Filmnya Jadi dulu. mulai jadi Dulu. filmmaker ya. Jadi filmmaker. Oh, kalau saya memproduksi film menjadi produser itu dari selain nggak ada matinya juga saya Ya. terlibat gitu kan. Sama dia aja ketemu aja. Oh, itu saya masih kok. Ketemu, bos. Itu kan sutradara. Terus di situ ada Get Married 5, ada YouTuber. YouTuber. Itu saat semua orang belum melek YouTube, saya Iya. udah ngerjain kayak gituan lah ibaratnya. Cumbur sama dua serigala aja. Udah, terus ada beberapa film ya, termasuk ke terakhir saya menjadi line producer itu di Susana Bernafas Dalam Kubur. Bernafas Itu Dalam Kubur. adalah judul terakhir saya megang produksi. Akhirnya saya mengproklamirkan diri setelah 2016 saya menyutradarai From London to Bali yang diperankan Yes. sama Ricky Harun sama Ricky Nikita Harun, Mirzani ya? Ricky Harun, Nikita Willy, Nikita Willy, sorry, Nikita Nikita Willy, Willy, Jessica Mila dan lain-lain. Ah. Nah, terus akhirnya dari situ lumayan mendapatkan tawaran-tawaran bikin film, ada film Tabu, Baginda dan lain-lain. Terus ada film buku harianku tadi yang diperankan sama Slamet Harjo Jarot, ada Widi Mulia dan lain-lain, Dwi Sasono dan lain-lain. Ada film Before I Met You yang terakhir itu ya, Ya. untuk film ya. Ya. Untuk film bioskop ada Before I Met You itu di Prime Video. Itu juga film Prime Video pertama loh. Itu. Iya, yang dibeli sama. Jadi Prime itu tiba-tiba ke Indonesia, Ya. dia buka Dia OTT, beli, dan itu pertama. Itu film Ah, yang dibeli iya. pertama. Oke. Saya juga aneh. Disney pertama. Ini pertama. Bukan Prime pertama. Prime pertama juga. Itu MD ya, MD Entertainment dan Itu film Shine layar lebar. layar lebar yang Lebar. dibeli Prime Video. Bentar. Setelah film layar lebar dan akhirnya lo memutuskan untuk ke film series. Series. Itu kapan? Jadi begini, pertama itu kan saya bikin video.com, orang mengenalnya ya. Iya, Video video. itu tuh adalah Netflixnya Indonesia. Yes. I Di see. bawah MTech. Bisnisnya berkembang begitu pesat. Pesat. Gila, luar biasa di Indonesia itu. Nah, dulu series itu di treatment sampai sekarang ya, itu kayak film sebenarnya. Iya. Jadi cara syuting itu udah bukan kayak sinetron atau TV. Sebetulnya kayak di bener film kayak tapi film. dengan format 8 episode. Betul. Kayak Karena J-pop durasinya- dulu ya, J-pop sekarang 40. Jadi apa drama atau treatmentnya, alatnya, equipmentnya, segala sesuatunya itu semua prosesnya itu persis kayak film, nggak Iya. ada satupun gitu. Iya. Bahkan hasil gambar dan semuanya pun harus kayak film, Iya. persis Iya. kayak Iya. film bioskop. Nah, industri itu muncul 2019 awal. di Indonesia? Di Indonesia. Saya pertama kali mengerjakan video.com itu dulu Get Married series yang Prilly. Ya, nah sambil ngerjain itu masih ada film layar lebar. Nah ketika itu setelah itu mungkin entah kenapa waktu itu petingginya video itu mungkin
ada chemistry lah. Ya. Maksudnya wah ini anak nih bisa nih gitu ngerjain buat video-video. Akhirnya saya dipanggil sebuah PH namanya Screenplay Film ya, Screenplay Production. Dan saya ditawari untuk menyutradarai di sana. Dan sampai saat ini mungkin kalau nggak salah ada sekitar 10 lebih judul saya sudah Seksi dokter termasuk seksi dokter. seksi dokter 1 dan 2. Jadi kayak Tuh bikin ini tuh sesi dokter tuh. Iya, Bikin iri itu. Aduh, makanya setiap angling kalau lagi syuting nih, lu di Instagram dia kalau lagi syuting udah upload sama Nona Anya. Itu gua yakin para laki-laki itu udah pasti. Para laki-laki tuh Udah pasti itu. dan saya waktu itu ditawari untuk kontrak eksklusif. Oh, Jadi oke. saya masih punya kontrak eksklusif di Screenplay, hanya boleh menyutradarai dan bekerja untuk Screenplay. Yang menyutradarai tidak boleh ke luar Eksklusif ya, eksklusif eksklusif. itu. Dan yang alhamdulillahnya justru di tahun pertama saya ngerjain itu bisa sampai ngerjain 5 judul, bayangin. Anjir. Wih, setahun aja cuma 12 Iya, bulan. iya. Ini saya bisa ngerjain 4 sampai 5 judul dan alhamdulillah nggak dikasih nafas ya. Soalnya kan Tapi itu rezeki kan, ada rezeki rezeki. kan. Tapi artinya saya belum bisa ngerjain proyek-proyek lain dan di PH luar. Ya. Ada tawaran dari PH lain dan segala macam dan lebih menggiurkan. Tapi karena kontrak eksklusif saya jadi harus stay dulu. Interupsi nih. Menurut lu lebih worth it lu jadi eksklusif sutradara di situ atau lu kasarnya nyambi ke PH lain? Sebetulnya gini, kalau misalnya kita diberikan ruang untuk berkarya, kenapa harus kemana-mana sih kalau misalnya kita punya Sebetulnya. kita keluarga kan gitu. Iya. Disayang, udah nyaman, udah betah. Jadi kerabat ya. Kenapa harus nyari rumah lain gitu? Yes. Sebetulnya. Nah, saat ini saya disupport terus untuk bikin sesuatu yang baru dan baru terus gitu. Dan series terakhir kan ada yang baru mau tayang judulnya Santri Pilihan Bunda. Ya. Santri Pilihan Oh, yang Bunda kemarin itu ke pendek atau yang mana? udah jadi yang santri udah selesai syuting. Udah selesai ya? Ini ada yang baru, cuman ini yang baru mau tayang nanti tanggal 9 Maret itu adalah Santri Pilihan Bunda. Itu adalah premium seriesnya video dan itu adalah salah satu jagoannya series di video karena di Wattpad-nya dibaca lebih dari 45 juta. Anjir. Dan ternyata fansnya wah gila. Bukannya itu untuk memperingati Hari Santri itu kan? Tadinya? Buat lebaran sih. Oh, buat Buat lebaran. bulan puasa. Bukan buat memperingati Hari Santri. Saya nggak tahu sih, nggak nyampe ke sana. Tapi yang saya tahu itu program buat Ramadan. Oh, karena oke. Ramadan itu kan biasanya ada konten-konten yang berbau-bau Islami. Yes, Nah, yes, Santri yes, Pilihan Bunda yes, ini yes. adalah sebuah pilihan yang tepat karena oke. fansnya gila, Moga kurang lancar. ajar, fansnya dahsyat banget dan fanatik banget terhadap ceritanya gitu. Nah, dari sekian banyak film itu award-nya udah apa aja sih? Award tuh, Udah. kalau gue kan bukan pengejar award ya, karena mungkin komersil aja pikirnya gitu. Komersil. Yang penting bisa diterima dengan baik di masyarakat juga oke gitu. Ada beberapa award sih, tapi cuman kayak FTV gitu, terus kayak film sih belum pernah dapat award terus terang. Tapi gue bukan seorang filmmaker yang mengejar Yeah. awards, karena gue pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ya untuk membuktikan diri tidak harus mengejar-ngejar untuk dihargai. Iya sih. Kayak gitu kita bikin sesuatu terus kita kejar-kejar untuk sebuah penghargaan gitu. Ya walaupun bangga kalau dapat, Iya. tapi Itu bonus kali ya? Bonus kali ya? Tapi kebetulan project-project yang gue kerjain memang bukan specifically untuk Untuk itu. awarding Ya. gitu, bukan memang untuk festival gitu. Oke. Memang cara berpikirnya komersil aja. Ya. Dan ketika itu menjadi sebuah pilihan, ya gue menempatkan diri menjadi filmmaker komersil. Tapi kalau misalkan gua nih sebagai penonton ya, Dr. Ismail itu harusnya jadi dapat award kali. Kalau dia masuk, menurut gua ya dari pemain-pemain seksi Dr. Ismail. Oh. Ya itu Harusnya. karena gila yang nonton dari mama sampai milenial semua. anjir. Dan tau nggak kalau di Sukabumi nanya, emang saudaranya siapa? Anjir lu nggak tahu saudaranya si Angling gitu. Orang Sukabumi kan. Oh masa sih? Anjir. Nah kan orang nggak tahu itu, Ling. Ya mungkin memang kekurangan publikasi. Iya, Mungkin banyak orang yang oke. sudah tidak mengenal. Mungkin generasi kita sih masih tahu gitu ya, mengenal. Dan itu kekurangan publikasi dan mungkin memang tidak dekat dengan khalayak zaman sekarang atau Yes, generasi yes, sekarang ke bawah. yes. Bahkan banyak orang yang mohon maaf nih ya, ini harus di-share. Jadi ada beberapa mungkin aktor, aktris lah ya di Sukabumi yang selebgram juga. Mereka tuh tiba-tiba nge-DM gitu, Kak, saya mau ikut Siapa? ikut film dong." Spill. Jangan dong. Kesian. Terus saya tanya, kamu dari Sukabumi? Iya. Terus oh aku juga sering ke Sukabumi. Loh sering ke Sukabumi? Ada pertanyaan gitu sih, bilang, aing tuh orang Sukabumi. Ya gitu ya maksudnya. Tapi gue tau nggak kenapa Angling dari kecil dia tuh bangga banget dengan bilang kalau dia tuh orang Sukabumi lah ya.
Dia nggak pernah malu. Kadang beberapa rekan artis seniman malu dia Pokoknya di Bandung lah. Bogor, Bandung. Iya. Tapi gue bangga banget. Tapi soalnya gini, kita berkarya bareng dulu ya di seni gitu. Karena gue nggak mau ngelupain tanah kelahiran aja, sejarah. Kalau orang udah melupakan tentang sejarah atau tanah kelahiran, menurut gue fucked up banget sih, iya nggak sih? Menurut lu gimana tuh? Teorinya Tentang itu? gini sebenarnya, teorinya ya. Ya. Manusia menjadi berharga karena dia punya identitas. Yes, Ketika yes, dia betul. kehilangan identitas, apakah harus dipertanyakan eksistensinya sebagai seorang manusia? Gitu sih. Dalam bos. Manusia. Kalau yang nggak tahu sejarah lu dari mana, lu bukan manusia, aja alien. Dan ya kita berpikir bahwa asal usul itu penting gitu. Dan saya nggak malu, misalkan bapak saya orang Jampang gitu, ya emang orang Jampang. Iya, emang orang Keluarga saya juga masih banyak di Purabaya. di Purabaya kan? Iya. Kalau Kenapa? nyokap si mama si ibu Ibu kan Cianjur, Pacet kan? Cipanas, Pacet, Pacet ya. Kenapa emang gitu kalau orang Jampang bahkan Nah, gua kayak banyak ngerti loh, orang yang nggak Link. berani, malu Emang gitu kayak emang orang ada ya artis ya? Banyak kan? Gua aneh ya, orang-orang tuh kadang-kadang nggak mau mengakui dari mana dia berasal. Tentang daerah, harusnya kan kalau mau misalkan emang belum ada pemerataan dan segala, kalau misalkan dia kan bisa ngedompleng untuk memeratakan daerahnya gitu. Iya. Harusnya sih seperti itu ya. Iya, dan gak usah ganti nama. Emang ada yang ganti nama ya? Sekarang ini. Gua pura-pura puasa. Sekarang siapa penyanyi terkaya di dunia yang paling mahal? Michael Jackson lah. Taylor Swift, anjir. Iya, Taylor Swift cewek Pak ya. Itu Taylor Swift kata teman saya, bukan kata saya. Iya. Udah lama di Amerika. Namanya siapa? Namanya aja Taylor Swift. Taylor Swift mau di Indonesia mah anjir Ice Trisnawati lah. Neneng Nurah, neneng naon gitu. Iya. Nggak kenapa-napa tuh. Iya, Taylor. iya. Taylor kan menjahit ya. Ya nggak maksudnya nama-nama orang pinggiran. Iya, iya, iya. Nama-nama orang Lokal. desa Iya, gitu. iya. Maksudnya di ya kita karena di Indonesia Harus kenapa harus ada nama panggung? Iya, nggak apa-apa itu nama asli aja, nggak usah malu gitu. Misalkan naon namanya, misalkan tadi gitu, misalkan saha gitu, misalkan Saya lah gitu. Cuma sok, saha. Urang we agak tina rangga. ajak sudah ajak gitu. Ya, ajak we gitu. Jangan Mul widal. Hah? Mul widal. we. Mul widal we. Taylor Swift eta gila. Satu dunia tahu Taylor Swift, padahal ngaranna Taylor. Kalau kata orang itu anjir orang lembur aja. Tapi tau nggak dulu jahat banget Xiangling punya teman namanya Stefan, dipanggilnya apa coba? Apa tuh? Epen aja ya. Nama keren-keren Dari? Stefan jadi Epen. Heeh. Ngel event. Nah, Ling, terus apa sih yang belum lu capek dari terutama dari dunia film ya? Terus rencana lu ke depan apa dan sekarang yang lagi dikerjakan apa? Membangun bisnis sih sebenarnya. Bisnis. Ya tetap aja berkarya tetap harus, tapi kan kaya juga harus ya. Oh iya dong, iya dong. Jadi membangun bisnis ke depannya saya berniat untuk membangun kerajaan bisnis sendiri, tapi belum tahu itu dari mana. Kan sempat bikin kantor-kantoran sendiri, PHPA sendiri, sampai ngontrak apa tuh namanya? Ngontrak kantor, punya employee gitu kan, punya karyawan, punya project sendiri, ngerjain sendiri segala macam. Terus kena pandemik akhirnya bubar gitu kan, terus akhirnya berpikir lagi untuk running itu kayaknya agak susah ya, karena ya dengan modal dengkul tuh emang agak berat gitu ya. Dan sekarang kan gue lebih concern gimana caranya nggak mau membuat kecewa investor yang naruh duit. Jujur ya, sekarang tuh lagi gampang dapet investor, kan orang tuh ini dari kemarin banyak nelfonin, "Lik, kurang," katanya. "Boga kenalan, punya duit banyak unlimited, jangan ngomongin duit lah sama gue," gitu. Ada yang kayak gitu-gitu. Itu orang marketing banget aja sales. Poinnya bukan itu. Poinnya bukan itu, karena kita tuh punya mungkin dalam berkarya ini kita dikasih insting ya, dikasih feeling gitu. Kalau nggak feeling belum bisa jalan, dan belum mendapatkan sebuah cerita atau kapan nih harus start lagi kayak kemarin gitu, kayak dulu gitu, kayak wah ini nih saat yang tepat nih. Sekarang lagi menunggu untuk saat yang tepat gitu. Tolong disampaikan emang Bau Ce. Ali udah siap untuk balik ke Sukabumi, ngebangun PH sendiri. Bau Ce, tolong Mbah. Realisasikan. Tim sudah ada, Mang Embul. Semua. Tinggal Angling bisa nge-brainstorming tim dan segala macam, Mang Embul ya. Tolong Bau Ce. Tolong sampaikan lah ya. Ini boleh nih ya kalau kedengeran nih sama pemerintah Kota Sukabumi, boleh. Iya ya. Jadi saya tuh punya ide mau bikin studio di Sukabumi. Karena saya tahu nanti pergerakan bisnis di Sukabumi akan bangkit ketika tol sudah nyampe banget sampai Sukabumi. Dan terus terang ya, ini
lahan atau lokasi syuting itu kita tuh udah mentok sih. Iya. Di Jakarta sampai MNC aja ke Lido kan, Ya. tapi nggak membangun yang kayak gimana-gimana. Dan saya punya cita-cita membangun itu gitu. Kalau kita punya studio yang bagus segala macam, dia pasti dikejar. Hollywoodnya Indonesia mungkin. Apalagi stripping ya. Iya, Stripping iya, itu iya. kan everyday syuting gitu. Mereka punya cerita yang harus terus tiap hari tayang di TV kan. Iya. Kebayang nggak kalau misalnya ada studio di Sukabumi dengan lahan yang baru, dan hebatnya Sukabumi ada gunung, Ada pantai. ada pantai, ada daratan, Ya. gitu, ada sungai, ada Semua lembah, lengkap ya? semua ada bisa dibangun di sini gitu. Kalau misalnya bisa ngebangun itu, ya justru malah mereka yang datang ke kita udah jauh-jauh ke Jakarta, Tuh. udah bosan tuh. Dengerin Syuting. pemerintah Kota Sukabumi ya. Terutama Mbak Oce. Tapi menurut lo talent Sukabumi menurut lo sekarang gimana? Oke Ah, kan? Beberapa saya ketemu yang langsung ketemu di Jakarta, ada beberapa yang oke gitu. Cuman memang kekurangan jam terbang. Tapi ingat, Reza Rahardian ini juga nggak langsung jadi Reza Rahardian atau Ya, Dian Sastro proses. juga nggak langsung jadi Dian Sastro, Ya. butuh proses semua juga. Tuh kan, 2 kali nih. Satu lagi dapat. Nah, artinya yang kurang dari mereka adalah publikasi, yang Branding pertama, juga. yang kedua kesempatan. Kesempatan. Chance Karena sih. kesempatannya Chance, ya, itu. kesempatannya agak lumayan susah ya karena ada jarak gitu. Terus mereka nggak tahu langkah apa yang harus dilakukan. Strategi marketnya gimana? Strategi untuk menaikkan Ya, dirinya. ya, market mereka. Saya tuh sebenarnya membuka itu gitu, pengen kalau misalnya ada yang mau konsultasi ke saya segala macam bisa hubungi Rangga sih. Tenang, nggak kena charge. Iya. Tadi yang gue belum dijawab nih. Tadi goals lu apa? Saya buka bisnis. Terus Ya, itu yang yang sedang bisnis. yang sedang dikerjakan apa? Saya pengen bikin sebuah film yang tentu saja menjadi film yang memorabilia di belantika perfilman Indonesia dan di masyarakat gitu, dan yang membangun, dan itu belum sih. Sama saya kan baru menyelesaikan S2 saya di Oh iya, Angling baru selamat udah S2-nya selesai. Keren, kasusul aing ikut si Angling. Gue Saya pengen beres-beres bikin tesisnya. sebuah pameran tunggal sih habis ini rencananya. Pameran Buat, film atau pameran tentang apa? karya seni. Oh, yang kemarin lu bikin itu apa sih yang kemarin jadi tesis? Tesis bikin itu saya gua bikin itu apa sih gua kemarin? tentang perspektif sudut pandang manusia gua. Plato ngomongin Plato lah. Emang dari dulu sih lu iniin Plato ya anjir. Dia bacaannya Panjang lah pokoknya. berat. Iya. Berat, cuy. Berfilosofi. Berfilosofi. Oke. Berarti itu target lu pengen bikin pameran tunggal. Pengen bikin pameran tunggal karena sekarang jadi kayaknya gini loh, banyak yang nanya kenapa sih Ling harus kuliah lagi gitu ya. Mungkin ini sedikit mungkin ada masukan atau ya bisa diambil hikmahnya buat teman-teman Ya. yang nonton, bahwa saya berpikir kayak gini. Gue adalah generasi yang melindas generasi di atas. Oke, generasi di atas kita tuh ada misalkan jangan jauh-jauh, sutradara lah ya. Ya. Bahkan ada sutradara yang senior, jangan tersinggung kalau nonton, menghubungi gue untuk nanya, Ling kalau ada job yang nggak lu ambil kasih ke gue, Ling gimana caranya? Jadi mereka bertanya ke gue sekarang karena mungkin gue lagi in gitu ya. Wah, jadi bingung kan, anjir nih sutradara tua. Terus ada beberapa sutradara lama yang, Ling gue nggak kerja apa segala Iya, macam. akhirnya Nah, ada gitu. Yang banyak, akhirnya bahkan ada. yang akhirnya ini ke pundak lu lah kesannya Iya, kan. itu kan hukum rimba Hukum kan, rimba. hukum rimba dan dikalahkan sama generasi muda. Nah, sementara di belakang gue juga banyak generasi itu yang sudah berkembang, yang sudah wah Yes, gila lagi iya. hype dan lagi semangatnya. Apa jadinya ketika gue tidak meningkatkan kemampuan, skill dan apapun itulah ya. Iya, ya tetap harus bertambah. Harus bertambah, makanya gue belajar lagi. Iya. Apapun itu pokoknya pasti ada hikmahnya kok gitu. Pasti. Harus menjadi sesuatu yang bersiap untuk menghadapi generasi belakang yang akan melindas kita. Iya. Jangan sampai kita dilindas suatu hari menjadi senior-senior yang Akhirnya lu yang Ya, nggak menurut orang lain. Ya, beberapa cara yang gue pikirkan, satu meningkatkan kualitas berpikir, kualitas pendidikan, pengetahuan, meningkatkan mengasah tes seni, Menambah gitu. link juga kan? Menambah link, Ya. network juga Networking, pastinya. ya. Dan yang pasti ya itu tadi, kita harus membuat sebuah kerajaan bisnis sendiri supaya ya enggak mengemis-ngemis kerjaan ke orang lain. Ya. Kita harus membuat Ya. kerajaan bisnis sendiri supaya kita bisa terus berkarya gitu. Dan gak perlu nanya-nanya ada kerjaan apa di luar pas segala macam gitu. Tapi saat ini yang ada karena di depan ya on track ya kita jalanin aja dulu. Kalau lu pengen tetap jadi sutradara atau berpikir kayaknya gue pengen juga nanti di depan layar lagi gitu. Kan lu juga main film kan? Iya. Kayak Iya, Matsura dekat yang terka gitu kan. Belum sih sekarang. Kemarin soalnya di YouTube ada yang nanya, kapan main film lagi Kang Ling katanya.
Jadi sempat pernah kepikiran pengen bikin film sendiri, ditulis sendiri, disutradarain sendiri, meranin Kan sendiri. banyak yang kayak gitu juga kan. Ya, tapi saat ini sih belum kepikiran sejauh mana karena memang belum memang belum ada waktunya dan belum ada kesempatannya karena ya itu kan proyek idealis jadi nantinya Ya, belum tahu ya. mau jadi apa gitu. Dan ada juga beberapa teman yang menawarkan link mau jadi dosen nggak di A B C. Ya udah S2 pasti ditawarin dosen pasti ujungnya. Ya. Terus gue sempat jawab ya kalau dosen tamu masih oke lah, tapi kalau dosen tetap ngatur waktunya agak Kayaknya ribet. jangan, Dan sayang. cita-cita nih ya, atau mudah-mudahan terlaksana. Cita-cita pengen ngelanjutin S3. Amin. Nggak Keren. pernah berhenti belajar. Terus Keren. lo ada gambaran nggak ke depan pengen banget kerjasama dengan aktor atau aktris siapa gitu? Indonesia ya? Iya. Atau luar negeri pun Kalau apa? luar juga nggak apa-apa. Cita-cita lu. Cita-cita siapa ya? Meryl Streep. Terlalu jauh ya? Jauh lah. Yang deket Yang dekat. Yang dekat, yang paling dekat pengen sama siapa ya? Soalnya gila-gila loh dia. Artinya dari zaman itu Nikita Willy udah. Ricky Harun sering banget. Nggak, Iya kan? ada scene dia yang paling keren itu adalah Oh, peace. Slinger pakai. Ya. Nah, jadi waktu itu sama legend itu ya. Iya, jadi sengaja. Jadi waktu itu ada satu peran namanya Slanker Fuck You ditulis di Iya. skenarionya. Itu karena waktu itu adegannya di film Slang itu Mas Bim Bim itu lagi konser karena ngelihat ada ya Slanker. Dia ngomong peace tapi begini kan. Iya, Mungkin dia nggak tahu artinya Ngerti apa. artinya apa? Orang nggak Asal semuanya meragain pintar. gitu. Iya. Ya, semua tahu gitu. Akhirnya jadi berantem, jadi ribut. Dan ternyata saya ngelihat di situ bahwa wah ini peran memukau nih, peran laki-laki Gitu. Jadi Ya udah. cameo yang itu juga salah satu strategi supaya kita di Iya. orang, kan? Iya, Wah, iya. gua aja dah cameo deh. Akhirnya jadi si Slinger Pakil sampai sekarang kalau ketemu Mas Bim Bim CS gitu, apalagi Bang Ivan gitu, Iya, kalau ketemu iya. woi, Ling. Masih sampai sekarang. Itu ngefek nggak tuh ke Slankers tuh? Hah? Ada efeknya nggak ke Slankers? Oh, enggak, sama sekali. Karena mereka tahu kan. Dan Oh, iya. diklarifikasi di filmnya. Di Terus dia filmnya. bilang yang diperankan Adipati Dolken waktu itu Mas Bimbi, jangan-jangan dia nggak tahu ya arti ini apa. Cuman kayak disangkanya keren-kerenan aja gitu. Kebanyakan orang nggak tahu Nggak arti. paham. Sampai kemarin aja yang di rame di medsos tentang di Jakarta Kota tuh yang ada patung yang tangan begini, itu dipermasalahkan anjing. Makanya itu nggak sopan begini-begini. Baru gue Bima ya. Iya, maksudnya tuh mereka mungkin literasinya aja kurang gitu, Iya. nggak baca banyak gitu ya. Banyak sekarang permasalahan-permasalahan di media sosial yang diangkat yang menurut gua kayaknya nggak penting ya perlu diangkat gitu. Iya. belum Mungkin jawab perlu siapa? belajar lagi ya. perlu belajar. Belum siapa? Indonesia siapa? Kira-kira mau sama siapa lagi? Mas siapa ya? Yang belum pernah ya? Yang Yang belum belum pernah. pernah dan yang lu pengen banget sama deh, dengan kerjasama. aktor atau aktris siapa gitu. Kan kayak aktor-aktris yang milenial sudah gila semua lu. Yang belum pernah siapa ya? Udah pernah. Yang gue pengen sih udah semua sih. Udah semua, udah yang semua. belum pernah mungkin Christian Hakim ya. Pengen banget. Kenapa? Pengen mempelajari pola pikirnya dalam berakting aja kan itu penting. Karena itu penting. Karena emang beliau Ya, teater banget ya orangnya. Jadi gini, waktu buku harianku itu kan pemainnya Selamat Rajo Jarot. Ya. Kebayang nggak lu? Iya. Ya, ya. Lu nyutradarain dosen sendiri. Dosen yang dulu kita diajarin, diomel-omelin sama beliau, tiba-tiba kita harus Direct. nge-direct beliau gitu kan. Dan itu kayak campur aduk rasanya dibanding ketemu artis besar. Tapi kan suatu kebanggaan dan kepuasan dan juga emang kebanggaan tersendiri di bawah itu menjadi salah satu parameter kesuksesan lu dong. Di saat lu bisa akhirnya dulu di dosen sama beliau dan sekarang akhirnya lu di dunia Bisa nyata ngedirect, bisa ngedirect orang yang pernah Dan ini. banyak sukses dong dan berarti. banyak belajar banget ternyata dari Yes, Mas iya. Lama tentang acting, tentang penyutradaraan, tentang apapun itu gitu. Jadi kayak ya itu karena kita belajar dari orang yang berilmu, akhirnya kita ngerasa kayak kalau Highlander tuh kayak menyerap energi dan pengetahuan gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa ketemu Christian Hakim sih mungkin akan bisa banyak belajar sih. Ibu Christian Hakim ya ditunggu nanti sama Angling undangannya, harganya jangan mahal-mahal. Semoga ya. Susah ya. Semoga dan semoga ada film yang emang gue juga sangat ngefans banget sama beliau ya. Emang beliau kalau misalkan acting nggak pernah Asal-asalan. asal-asalan emang ini banget. Legend lah. Oke. Itu udah. Terus Ring,
Harapan lu untuk Sukabumi apa? Gue berharap bahwa Sukabumi itu bisa menjadi kota yang maju ya. Maju dalam arti kata keseluruhannya, pembangunan fisik dan pembangunan mental dan Emang secara mental nggak bener? Gue belum nanya mental gimana? Jadi dulu gue gara-gara pernah follow apa tuh namanya? Follow satu akun IG Ke Sukabumian? Sukabumi, enggak Sukabumi apa .com atau apa itu ya? Iya, ke Sukabumian pokoknya. Sukabumian ya. Gue selalu baca dan melihat berita-berita yang cukup sangat memalukan kayak bacok-bacokan anak motor, apa segala macem. Iya, secara Ibaratnya di mental. kota aja geng motor tuh udah nggak ada. Mungkin geng motor masuk desa kali sekarang. Ya ini masuk desa. Iya, maksudnya kayak Ya secara mental emang mungkin tinggal oke, gitu. oke, Maksudnya oke, lu oke. kemana aja ya saat ini ya berpikirlah lebih cerdas gitu ya. Ya. Maksudnya melakukan sesuatu atau kegiatan yang jauh lebih bermanfaat. Siapa ya. yang harus disalahkan? Guru lah. Dan orang tua. Iya. Kenapa anaknya bisa begitu? Iya. Iya. Nah, kenapa di Jepang guru itu gajinya gede-gede Ya. atau salah satu gaji PNS paling gede? Karena membentuk mental, Yes. membentuk moral, katanya begitu. Sekarang guru aja dimarahin sama DPR. Apaan? Anjing ini DPRD. Apaan di berita ada guru ditonjok sama mahasiswa murid gitu? Iya, Aduh. parah banget itu. Murid anjing tuh kayak gitu. Lalu. Makanya hargailah guru ya. Iya. Guru tuh penting banget. Buat Dan sebejat-bejatnya guru, kayaknya gue sebejat-bejat kita bandel dulu kayaknya nggak pernah ya. Tetap kita respect guru. Kita harus Tetap wajib. kita respect Iya. guru. Karena bisa kualat lah. Guru. Orang tua kedua kita saya. Ya, itu tadi yang membangun apa fisik dan mental ya di Oke, Sukabumi, dan yang paling penting adalah mindset sih sebenarnya. Kita akan bersaing dengan kota-kota yang lain gitu, apalagi kan Sukabumi sangat potensial sekali, tapi harus cerdas dalam membaca situasi. Itu kan kritik dan saran lu ya. Planning lu kalau misalkan lu emang nanti balik ke Sukabumi, apa yang akan lu lakukan secara nyata untuk Sukabumi? Yang sebetulnya ingin membangun Selain tadi bangun studio kan, infrastruktur, infrastruktur. Sukabumi itu kelewat, ketinggalan banget. Sampai saya yakin ya wali kota sebelum kita udah pernah ke luar negeri gitu ya. Iya. Pasti gitu ya. Ya saya juga orang kampung, orang dusun gitu ya. Orang Purabaya gitu. Tiba-tiba saya ke luar negeri dan saya melihat dunia luar gitu. Ya Asia dan Eropa saya pernah menginjakkan kaki, dan kan itu referensi ya. Iya. Harusnya. Iya. Mereka kan dinas luar itu sebagai referensi ya, cuma sekedar jalan-jalan aja Coba, gitu. coba. Contohnya gini deh. Studi banding gitu. Iya, studi banding. studi banding, gitu. ya. Ibaratnya saya juga kalau misalnya mau bikin film, saya referensinya film Hollywood gitu Ya, kan. ya. Atau ke sana, oh itu aya naon di dieu teh oh iki carana kieu. Ya kenapa itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kita gitu? Membangun kota kita gitu dari segi infrastruktur gitu ya, menjadi kota yang indah, yang bersih, dan ya itu tadi mental. Salah satunya tuh buang sampah ya. Ya. Di Jepang mah ada Gua ibaratnya awa tempat sampah beneran. Sama. Tapi saya jadi saya ikutan gitu. Jadi kayak sampah tuh saya recycle Ya, dan sama sampai ngerokok sekarang ya. Ngerokok pun juga. oh nggak bisa sembarangan ada apa sembarangan, segala. ya. Cuman di Jepang itu doang banyak muntah. Orang pada kobam ya. Isuk-isuk itu muntah gue aja. Pada kobam ya. Ya bedanya itu doang ya. Nggak ada Oke. sampah tapi banyak muntah. Ada lagi dari mulai? Enggak, tadi kan dia punya visi, misi yang dia punya studi. Nah. Kalau gue sih berharap di saat lu balik, di saat lu tua nanti, nggak ada salahnya kan lu jadi eksekutif. Mungkin nggak? Iya, makanya tadi gue tanya. Tertarik nggak lu untuk ke situ? Ada nggak lu? Ya saat ini ketertarikan? sih belum pikir sampai ke sana, tapi kalau misalnya memang itu salah satu cara untuk menolong banyak orang dan membangun bangsa, negara dan kota ini, ya insya Allah lah. Insya Allah, berarti Insya Allah. ada lah ya ketertarikan di Ada balik ketertarikan Indonesia. karena gini, selain menjadi seniman, ya kita kan makhluk sosial, Ya. Yap. ingin bermanfaat dan berguna buat orang banyak Oke. tentunya gitu. Kalau misalnya kita bisa melakukan hal untuk memperbaiki kehidupan ini menjadi lebih baik, kenapa enggak? Sip. Ya kalau itu memang satu-satunya cara gitu. Ya terkecuali saya tiba-tiba gue punya gunung emas gitu, gue bagi-bagi itu duitnya. Gitu. Beda lagi. Ya kalau gue sih ngebayangnya gini, anggap jangan sekarang dulu ya, 10 tahun yang akan datang kita punya yang di industri, Ya. kita punya dia, satu lagi kita punya teman Omes. Oh ya, ya. Harusnya. Kolaborasi itu gue yakin, Sukabumi bisa, Harusnya. tapi Semoga. nanti. Semoga ya. Ya Omes, Oke. Omes sih oke, popularitasnya bisa dimanfaatin. Iya, kolaborasinya. Ya kalau kita kolaborasi kan gini, ada popularitas,
ada pemikiran. Ya. Itu memang harus dikawinin. Kawinin. Karena Nggak sembarang. pemikiran doang kalau nggak ada popularitas ke zaman sekarang mau Susah. jadi agak lama ya. Agak mahal juga. Ya, karena memang strategi yang dipakai itu. Makanya tiba-tiba artis-artis nyalek gitu kan. Jangan nanti kadang-kadang suka gini ya, dalam bahasa translate gitu. Anjing saya bisa naon. Beneran sesungguhnya ini tiba-tiba saya lagi syuting. Teman-teman saya datang gitu yang nyalek gitu. Ntar ini ngawagiin kaos gitu. Hah? Lu caleg. Terus ada yang DPR RI gitu, pas segala macam ya mungkin. Tapi mereka pintar gitu. Kebetulan kalau teman-teman saya yang lain itu pintar ya. Pintar apa nih? Pintar kodek. Gua Ya, langsung disamber. punya wawasan. Iya. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah modal yang Oke. modal yang sangat penting untuk Saat ini kan kita punya ya artis nasional yang mencaleg. Ya, banyak. Ya, yang di Sukabumi. Iya, Teh Desi. Iya, gitu kan. Kalau Teh Desi secara gua ngelihat dari ini secara kualitas dan kapabilitasnya dia oke. Oke. Emang pinter. Sorry, gua bukan orang PAN ya. Tapi mengakui. Tapi pinter. emang beliau emang smart. Begitu banyak orang pintar orang Sukabumi itu banyak banget. 3 kali. Dapat gelas ya. Begitu banyak orang pintar Sukabumi yang memang tidak terekspos dengan Ya, semoga nanti Tidak ada terekspos dan semoga membuat Sukabumi lebih baik lagi ya. Tuh buat the one and only Angling Sajana. Thank you Angling sudah datang ke podcast Jayang Lur. Terima kasih juga sudah diundang. Oke. Oh iya, buat teman-teman UMKM yang mau ngiklan, jangan lupa langsung datang ke studio di Jalan Pasundan nomor 71. Ini Ya. alamatnya di bawah ini. Alamatnya di sini. Oke, nanti yang edit ya. Tolong bantu. Nanti langsung bawa produk lu. Ini salah satu produknya, cuman belum ada mereknya. Nanti Dan kan kalian iklankan. gratis. Nah, gratis buat UMKM ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa lagi bersama saya Aga Aliasa Gue Kingley. dan Angling Sogoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wida. Salam Bidang. Yuk.